Halo guys, balik lagi dengan gua Rinaldi di Suara Fans. Nah, sekarang ini kontennya reaksi setelah match. Ya kita nggak ini lagi ya, nggak kaget lagi kalau Ole di bawah tekanan pasti bisa menang. Kayak tadi gue juga udah ngerasa dia bakal kalah, tapi ternyata menang 3-1 ya udah kayak biasa lah. Pasti nanti ujung-ujungnya mainnya boring lagi, kalah lagi ya. Tapi gue sekarang nggak mau misu-misu sendiri di video, udah bergabung sama gue salah satu fans sepuh, udah ngefans lama dari United. Nah, sebelum itu kita masuk ke bumper dulu ya guys. Halo Kananda. Halo, Ya, kita perkenalkan dulu nih, Kananda udah fans MU dari kapan? gue itu benar-benar ngefans itu tahun 98 pas banget juara. Itu gue tuh benar-benar nontonnya berurutan. Jadi gue tadinya yang ngefans bola globally aja. Jadi gue suka nonton itu 98 itu kan menurut gue tahun-tahun baiknya sepak bola lah. World Cup Hmm. 98 Prancis juara itu tahun terbaiknya sepak bola kalau menurut gue. Ada nama Zidane, ada Ronaldo di situ. Nggak, menurut Oh, gue World Cup setelah itu nothing dah. Udah nggak ada yang keren gitu. ya ada 98 seru-serunya. tuh World Cup terkeren. Nah, kalau nggak tahu lu setuju atau enggak, cuma menurut gue ya dua nama itu ya masih ada kan sampai sekarang orang masih nyebut Zidane, orang masih nyebut Ronaldo gitu. Hmm. Nah, setelah itu gue ini jadi cerita sebentar ya. Jadi setelah Oke, itu nggak gue apa-apa, nggak jadi apa-apa. akhirnya cek mulu nih malam-malam. Gue sama adik gue. Jadi gue terpaut 4 tahun. Waktu itu gue SMP, adik gue SD. Kita tuh malam-malam nonton UCL. Waktu itu namanya waktu itu masih Champions League. Champions Cup kalau nggak salah, belum Champions League kalau nggak salah. Formatnya masih nggak seribet sekarang lah pokoknya. Hmm, hmm. Terus dulu itu gue nonton MU dari perempat final lawan Inter Milan waktu itu. Waktu itu lawan Inter Milan, gue bangun banget tuh gue seneng banget itu. Bangun banget gue langsung disajikan, gue orang yang sangat underestimate David Beckham gitu. Menurut gue David Beckham tuh modal muka doang, gue nggak suka Hmm. sebelumnya gitu. Apalagi World Cup gue megang Inggris, David Beckham waktu itu kartu merah lagi, dia dibenci semua Inggris tuh saat itu, tahun itu. Iya, iya. Akhirnya gue nonton, crossing jeder masuk si Dwight York kalau nggak salah, crossing lagi sekali lagi Andy Cole. Nah saat itu anjir nih orang bisa bisa nge-cross kayak gitu, sekali dia nge-cross tuh pasti masuk gitu. Dan besoknya lagi sama kayak gitu, besoknya lagi tuh seri 2-2 kalau nggak salah, ada golnya Ronaldo. Itu oke kalau nggak salah Michael itu sempat nepis. Habis itu ya lanjut yang lebih dramatis lagi lawan Juve ya. Menurut gue ini adalah nanti akan gue jelasin kenapa kondisi MU sekarang sama yang lawan Juve ini. Menurut gue MU ini belum topping mentality seperti ini saat itu, Sorry, saat ini gitu. sorry gue potong, Kalau tadi di lo bilang Ronaldo, Ronaldo Brazil kan? Ronaldo Bukan? Brazil, Ronaldo 9 dong gitu. Ah, Ya Ronaldo yang menurut gue sampai saat ini masih lebih jago daripada CR gitu. Tapi kan beda ya posisinya. Kalau buat gue ya CR dewanya MU lah saat itu. Cuma kalau ditanya siapa yang lebih jago ya Ronaldo 9 lah. Orang oke. angkatan gue pada akui Ronaldo 9 sama Zidane gitu. Oke, sebelum Ya, itu 3-1 lawan Everton. Ole menang lagi, berhasil lolos dari mana? Lubang jarum. Dia berhasil lolos dari apa namanya? Isu pemecatan dan sebagainya. Dan ini kan udah terjadi berkali-kali nih. Kalau gua sih secara pribadi gua udah muak sih, maksudnya kayak gitu terus. Nanti ya sekarang menang, paling besok seri lagi. Nanti habis seri kalah kalah menang lagi. Nah, kalau menurut lo masih layak nggak sih si Ole ini nih dikasih waktu? kalau gue nggak tahu ya. Kayaknya kalau kita yang ngomong, kayaknya MU cenderung akan United sebagai satu perusahaan gitu, sebagai satu organisasi besar akan tetap mempertahankan Ole. Gue nggak tahu. Prediksi gue seperti itu setelah pertandingan ini gitu. Kan waktu di satu sisinya ini kalah pun Ole dipertahanin kalau nggak salah. Gue Nah, lihat di beberapa beberapa akun-akun apa tweet bola ya gitu, kayaknya hmm. habis ini walaupun isunya ada Nagelsmann juga masuk gitu, cuma menurut gue lebih percaya kalau dengan board yang sangat
bangke ini, board MU yang sangat bangke ini, gue rasa mereka akan tetap mempertahankan Ole. Nah, cuma gue agak meralat, gue pernah ngobrol sama lo soal Ole nggak punya taktik. Menurut gue ini taktiknya Ole banget gitu, taktiknya Solskjaer banget, dan ini adalah one and only his tactics gitu menurut gue gitu. Dan kebetulan lo perhatiin deh, Everton tuh sama mainnya sama PSG sama Leipzig tuh sama banget gitu, kayak ini adalah lawan-lawan yang emang yang ditunggu sama taktiknya Ole gitu. Tapi tadi Everton katro sih, Pak. Jelek Semuanya tuh banget kan mainnya. ngandelin apa ya? Ngandelin hampir dibilang beberapa tuh ngandelin counter attack gitu, itunya serangannya gitu, nggak build up-nya nggak bagus gitu menurut gue. Apa Ya namanya, dan dulu Tarkam emang juga sih. Ole ini orang apa, anak yang sangat megang megang apa ya, megang apa ya, warisannya Fergie banget ya. Dia pengen banget nunjukin sepak bola counter attack segala macam. Dia udah nggak bisa, udah beda zamannya gitu, udah beda zaman. Mungkin di beberapa lawan-lawan gue rasa sih MU Bisa. menang terus saat corona kemarin itu ada faktor luck juga gitu. Ada faktor tim-tim lawan tuh juga beberapa lengah gitu kan. Liverpool aja kan turun tuh, sempat turun kan performanya yang apa habis lockdown itu. Iya. Gitu. 3-1 ya hampir-hampir sama sih counter attack. Tapi tadi ada sempat si Sau umpan lewat crossing dan itu jarang-jarang banget, entah karena Teles datang Itu atau gimana gue nggak ngerti lah. Si Sau bisa kayak itu gitu. jarang. Itu gue nggak tahu. So sebenarnya semenjak ada Alex Telles itu dia berkali-kali nunjukin kayak gue juga bisa loh high pressing gitu ke depan sebagai wingback attack gitu yang ke depan Iya. gitu. Tapi ya Luxau bukan Marcelo gitu. Luxau bukan David Alaba atau bukan siapa namanya tuh yang jago Alphonso Davies gitu. Bukan bukan Dan back-back tadi apa dan ya? tadi kebobolan MU tuh dari sisinya si AWB. Nah, AWB yang seharusnya ngejaga atau ngeblok shoot malah dibiarin. AWB ini tahun ini sih menurut gue penentuan. Enggak sih, dia masih muda sebenarnya. Iya, Cuma dia kalau masih MU adalah muda. tim besar, AWB itu harusnya dimonitor tahun ini. Kalau dia nggak ada perkembangan, MU itu harus ngerombak dua fullbacknya. Gitu, katakan emang kagak mau ngerombak Harry atau si Linda deh gitu. Paling nggak dua center backnya, dua fullbacknya deh untuk pasokan serangan gitu perlu banget kalau menurut gue. Karena kalau Ya, lu mau jadi karena tim yang kebobolan banyak, it's okay. Tapi lu juga harus jebolin juga gitu kayak Madrid gitu. Madrid ya, kan katrok banget kan, back-backnya selalu siapa sih yang bagus, ya Varane tuh world class, cuma Ramos world class, cuma berapa kali sih mereka kebobolan, cuma kan mereka punya agresivitas tuh, semua back-backnya kan ngegolin semuanya model-modelnya ya sekarang gitu. wingback tuh udah bukan posisi terbuang lagi. Kalau dulu kan orang jadi Iya, wingback tuh kalah jadi back tengah sama jadi sayap. Kalau sekarang wingback udah harus bisa maju, cut in, nyekor. iya, udah apa ya, bukan cuma suppliernya winger gitu, karena winger sekarang udah nggak ada kan. Kalau gue bilang tuh winger tuh inside forward sekarang, udah kayak dia penyerang yang ada di apa wide gitu loh, ada Iya, di lebar gitu. Jadi bukan winger bukan klasik pure udah kayak jarang. David Beckham gitu, David Beckham yang lari terus nge-cross gitu, bukan kayak Hmm, gitu. udah Itu jarang yang Sancho kayak aja gitu. inside Terakhir forward gitu. Valencia, mungkin Sancho gitu nggak? Iya, tapi gue agak bersyukur MU nggak beli Sancho, sih. Gue Hmm, nggak tahu nih kualitas nih anak kalau ada di MU ya gitu. Gue rasa sih sebenarnya mungkin secara pembelian segala macam nggak ada yang salah. Cuma kenapa sih nggak kemarin cuma cuma center back ini nggak nyoba bener-bener Axel Axel bener-bener dicoba gitu untuk jadi benar-benar utama. Toh dia di Villa bagus kok, dan Villa menurut gue tim yang bertanding di Premier League atau Champions di bawahnya ya, itu menurut gue sangat layak untuk dicoba gitu, karena mereka tahu lapangan gitu. Tahu maksudnya tahu medan medan Liga Inggris ya gitu. nah, menurut lu nih, alur pertandingan tadi gimana? Oleh jadi layak nih bertahan sampai ya seenggaknya Januari lah kayaknya lah. Gue big credit sih. Ini menurut gue tetap melihatnya ini adalah apa namanya? Ini adalah sesuatu yang nggak boleh di apa namanya jelekin juga. Ini harus di respect gitu menurut gue, karena uh, kayaknya nih kayaknya nih
kayaknya sih menurut gue ini lebih kayak apa ya, lebih kayak mereka tuh mau buktiin yang selama ini tuh mungkin ini cuma sial aja, kan kita bukan pemain ya, kita nggak tahu gitu, siapa tahu kan Iya, kita mungkin kalau kita lu coba main di kompetisi deh, lu ngerasa di latihan lu jago, lu bahkan sparring lu menang lu, tapi di kompetisi lu tuh mainnya nggak kayak yang lu harapin, bisa aja seperti itu gitu. Cuma gue rasa di dalam tim ini tuh yang apa namanya ya, passion banget, yang ya kan ada orang sekarang apa ceng-cengannya passion merchant gitu, yang mm-mm. bolak-balik umbar passion segala macam itu tuh sebenarnya di MU sekarang tuh banyak, dari katakan McTominay, si Iya, ya McTominay, karena dia kan orang akademi lah ya gitu, dan dia ngerasa nggak punya apa-apa lagi selain selain passion gitu ya. Itu dia menurut gue Mac hal yang dimiliki Tumen itu orang-orang Tarkam. ya gitu. Tapi menurut gue apa namanya, mengganti pelatih, gue rasa kalau pengganti pelatihnya katakan tetap kalah nih di awal-awal segala macam, gue nggak tahu lagi apa yang terjadi di tim ini sebenarnya gitu. Bisa jadi memang luck itu lagi nggak di kita, kayak anggap aja kayak Milan deh gitu. Nah masalahnya Milan itu menjadi jeblok pada saat mereka nggak punya duit gitu. Kita tuh punya duit, Iya, tim punya duit gitu. Yang gue bingung tuh kayak gitu, yang gue bingung boardnya itu tetap bisa jadi apa ya, tetap bisa jadi nyamuk yang nyedot darah darah duit mulu segala macam gitu. ya nggak ada Tapi bedanya nggak sama apa Glazer ya, sih, ya tapi menurut gue kalau ini di Jawa kayak ini tulah kayak kutukan gitu loh. Lu kutukan punya board yang korup segala macam gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh percaya itu ya. Tapi menurut gue siapa tahu memang dari pemain sendiri merasa sebenarnya udah maksimal segala macam. Cuma memang tetap ada apa ya? Ada hal-hal yang harus keluar sih. Kayak Luke Shaw tuh udah bukan, kalau ngomongin sebenarnya kan, kalau kita misuh, kita kesal segala hmm, macam karena MU ini kan punya standar kan gitu. Standar iya yang nggak betul. kunjung muncul MU dari MU itu punya standar dan juara emang ya. standarnya gitu, bukan. Lo bayangin di touchline tuh ada dua orang, satu Ancelotti, itu pelatihnya Everton tuh kocak banget. Pak Ancelotti jadi pelatihnya Everton, Ole jadi pelatihnya MU. Itu kan kayak suatu yang apa ya, suatu Iya, iya. yang apa namanya, sesuatu yang apa namanya, wah paradoks gitu. Itu kocak sih sebenarnya, tuh komedi banget ngeliat dua orang itu, satunya pelatih yang sering pelatih, memang dia statusnya klub legend ya, tapi dia kan nggak apa namanya, nggak punya apa-apa selain bawa molde juara kan gitu. Tapi kalau Ancelotti kan udah di lemarinya kan udah isinya trofi semuanya tuh gitu, tapi dia Hmm, masih mau ngelatih Everton pun berubah gaya mainnya gitu. Tetap aja kalau menurut gue tim yang terlalu banyak pemain-pemain Inggrisnya yang nggak jelas ya nggak akan bisa achieve lebih iya, iya, tinggi gitu ya kayak tadi sih emang nggak jelas. Itu tadi Everton nggak jelas sih sama kayak Liverpool kemarin. ya. Ya oleh ada lakinya sih. Maksudnya Iya, berhadapan sama Everton yang lagi kayak gitu. Nggak pas kayak sebenarnya awal-awal musim yang masih mungkin main nggak lagi bagus. kayak gitu ya. Cuma menurut gue ya tadi yang gue bilang, ini adalah tim-tim yang oleh suka secara taktik gitu loh, untuk Iya. terapin gitu, yang kayaknya oh ini bisa di counter nih gitu. Wah ini back-backnya bisa di counter nih gitu. Padahal backnya gue suka banget, back kirinya mereka tuh Lucas Digne itu sebenarnya harusnya Luxau modelnya begituan tuh. Cuma kan Hmm, nggak bisa-bisa. Luxau ya mentok lah gitu. Kita udah berapa tahun sih mempertahankan tuh orang. Sebenarnya sorry banget, termasuk Pogba yang ekspektasinya adalah world class kan, datang ke MU itu segala macam dengan gajinya tinggi segala. iya. Pogba-nya Ya nggak dewasa sih. mungkin ya gue nggak tahu sih, gue orang yang ngerasa sebenarnya Pogba itu waktunya sudah selesai ya. Kalau Ole ini kan baru, kalau sebenarnya Ole ini baru, Pogba itu udah zamannya Mourinho kan datang kemarin gitu. Dan udah di Mourinho juga nggak tampil banget gitu ya. Pernah semusim yang dia sempat ngegolin. Cuma menurut gue Tapi dia untuk ya Pogba tuh sempet top scorer MU loh. sama kayak Martial kan. Iya. Sama Martial juga sempat kemarin. Heeh. Sama kayak Martial juga. Menurut gue mungkin ini bukan salahnya Pogba, bukan salahnya Martial, tapi menurut gue ada saatnya kayaknya kalau gue di posisi yang orang yang sayang mereka berdua, mendingan mereka berdua cabut gitu, biar Iya sih. karir mereka selamat gitu kalau menurut gue. Karena Iya, ya setuju. belum tentu mereka jelek di sini, nanti misalnya katakan Pogba di Madrid atau si siapa Martial di mana gitu, mereka bisa jadi jago lagi gitu. Cuma ada intinya lu di satu tim kalau lu udah berapa tahun dan lu masih mentok kayak gitu-gitu aja, berarti timnya yang salah gitu. Oke Ran, thank you.
Udah Ya oke banget lah penjelasan lu lah sebagai mantan sebagai sepuh, cie, ya sepuh. mungkin mungkin saatnya kita optimis dikit kali ya gitu. Kalaupun menurut gue eh apa namanya apa namanya oleh masih bertahan, gue nggak tahu ya. Semoga kita dikasih kesabaran aja lah sebagai fans, mungkin cobaannya di situ. Ya gitu lah, gue sih dibilang optimis, kadang udah Ya, susah banget sih mau percaya kayak kayak tadi menang kayak yang gue cuma ya pengen udah tuh nanti sebenarnya main paling bagus. gitu-gitu lagi. Gue yang cuma pengen lihat tuh sebenarnya main bagus, main nggak sloppy. Udah itu doang deh. Sebenarnya pengen gue lihat tuh itu. Tapi Kalau masih kalau tadi aja gue kalau nggak gue sih ngeliat, simpel. masih masih Kalau gue masih sih belum simpel. lihat itu. Gue ngeliatnya tuh Eh, waktu Leipzig tuh bagus. oh iya. Kalau kalau gue sih simpel. Nggak perlu main bagus-bagus amat asal konsisten. Udah Ya deh. itu, Itu aja dah. dan punya style kan gitu. Ini MU loh gitu. Kalau orang tahu nih kalau Iya. ini itu MU gitu. Iya, kalau 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 kalah ya kesel gitu. Atau kalau misalnya tertinggal diliatin passionnya, gitu kan enggak kemarin-kemarin. Tapi sekarang jadi tumben-tumbenan sih si Oleh di pinggir lapangan hampir sepanjang match itu baru kali ini loh Ya, gue lihat. tapi karena Goodison Parknya juga begitu gayanya kan, nggak kayak apa namanya, gayanya kan Kagak ada nggak TV, kayak Old kagak ada Trafford. iPhone-nya ya kayaknya ya. Jadinya dia nggak ada diri. nggak ada TV-nya tuh kan. Kalau dia kan suka duduk di dugout gitu terus ada TV-nya kan gitu. Iya, iya. Gitu. Oke lah, udah 16 menit nih, udah panjang, mantap lah. Ya, Iya, gue suka banget nice. gaya rambut lo tuh, lo di bleaching gimana sih? Ntar gue ikutin dah. Oh, ada teman gue yang nge-bleach kemarin sama bini gue juga ya. Oke Sukses lah, Rin, bye, sehat-sehat. bye Nanda. Yuk, GGM yuk. Oke guys, tadi gitu reaksi match dan sedikit analisis dari salah satu apa namanya sepuh MU. Oke, untuk video kali ini segini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Jangan lupa di like, di subscribe, terus di komen di bawah kalau lo suka. Oke, Bas. Bye.